Gitu. Ya, maksudnya kita mau dimulai sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Agar agenda kita hari ini berjalan dengan struktur, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Faiz selaku admin dari KEPK dan juga MC pada kegiatan acara hari ini. Sosialisasi kita hari ini didesain secara runut mulai dari pemahaman dasar sampai nanti ke teknis aplikasinya. Oke, acara inti kita akan diawali oleh Profesor Kusari Supeni sebagai pembukaan. Dilanjut penjelasan sistem oleh Bapak Muhammad Irfan Eskom. Di sini kita akan melihat bareng-bareng nih bagaimana mekanisme pengumpulan berkas, platform yang digunakan hingga sistem administrasinya agar prosesnya transparan dan terpantau dengan baik. Selanjutnya adalah penjelasan pengisian formulir protokol oleh Bu Wiwit Wijayanti SKM MKM. Sesi ini penting sekali karena kita akan dibimbing langsung bagaimana cara agar tidak sering terkena revisi oleh tim reviewer. Setelah semua materi dipaparkan, nanti kita juga akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi interaktif. Jadi jika ada bagian yang kurang jelas, silakan disimpan terlebih dahulu untuk ditanyakan di akhir sesi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan masuk ke Profesor Kusari Supeni. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk datang mendengarkan sosialisasi KEPK. Sebetulnya yang akan kami sosialisasi adalah bukan materi dari KJID, namun adalah sistem web yang baru yang kami sesuaikan dengan KEPK pusat, dan kami dibantu oleh Mas Irfan dalam hal ini, dalam sistem dan lain-lainnya. Jadi mohon dipahami bagaimana sistemnya baru ini sehingga tidak merepotkan. Namun setelah saya lihat materinya itu lebih mudah daripada yang dulu dibacanya. Hanya caranya mungkin cara yang baca atau sistemnya yang agak beda. Terima kasih sekali lagi, selamat mendengarkan semua ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Profesor Kusari Supeni atas pembukaannya. Mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penjelasan sistem oleh Bapak Muhammad Irfan Eskom. Waktu dan tempat silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Di sini saya akan menjelaskan terkait alur sistemnya, bagaimana cara pengajuan dari sisi dosen ya. Di sini saya akan kirimkan panduannya terlebih dahulu di chat ya. Saya akan kirim filenya di kolom chat. Oke. Sudah saya kirimkan, Bapak Ibu bisa mengunduhnya ya. Lanjut, di sini saya akan membahas terkait alur sistemnya terlebih dahulu. Oke, pertama-tama di alur sistemnya ini Bapak Ibu yang perlu dilakukan adalah pertama registrasi dulu ya. Jadi sistem ini diperlukan registrasi, lalu habis itu kalau sudah registrasi tinggal login saja. Nanti akan ada beberapa form yang perlu diisi, ada halaman profil dan form awalnya. Lalu juga nanti ada invoice yang dapat diunduh. Lalu ada juga pembayarannya ada di invoice-nya, tata cara pembayarannya. Lalu ada unggah bukti bayar dan dokumen administrasi yang diperlukan. Lalu isi formulir protokol digitalnya. Nah, setelah di submit nanti akan ada pemeriksaan oleh admin terlebih dahulu ya. Jadi setelah di pemeriksaan itu kalau misalnya nggak lengkap nanti akan dikembalikan oleh adminnya. Bapak Ibu silakan lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan ya sesuai dengan catatan admin. Lalu kalau misalnya sudah lengkap nanti akan masuk ke tahap reviewer ya. Di reviewer ini nanti sekretaris akan memutuskan bahwa protokol Bapak Ibu ini perlu direvisi atau ditolak atau disetujui ya. Jika nanti revisi akan balik lagi ke Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu bisa mengedit proposalnya sesuai dengan catatan dari reviewer dan juga sekretaris.
Lalu jika disetujui, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan surat rekomendasi etik secara digital ya, dan langsung dapat diunduh. Lalu jika penelitiannya sudah selesai, diharapkan Bapak Ibu mengisi laporan akhirnya ya di sistem. Oke, saya akan bahas satu persatu ya. Pertama terkait tata cara pendaftaran akunnya. Bapak Ibu bisa kunjungi halaman website KIPK ya di KIPK Tamrin ID di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik tombol loginnya, lalu nanti ada tombol untuk create account ya. Di sini yang perlu dilengkapi adalah nama lengkap, NIDN, nomor telepon, program studinya, lalu ada emailnya dan juga passwordnya untuk login ya. Lalu ada pengisian profil awal penelitian, yaitu nanti akan seperti ini tampilannya. Ada judulnya apa, dalam bahasa Inggrisnya seperti apa, daftarnya sebagai dosen, lalu nanti sumber datanya seperti apa. Ini untuk menyesuaikan form yang akan muncul ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Wiwit tata cara pengisiannya. Lalu juga ada tanda tangan penelitinya ya. Lanjut terkait mekanisme pembayarannya. Untuk mekanisme pembayarannya Bapak Ibu bisa mengunduh invoice-nya nanti di tab pembayaran sini ya. Ada tanggal dan jam transfer yang diperlukan untuk memudahkan keuangan memverifikasi pembayaran. Lalu ada jumlah tagih transfernya juga dan upload bukti transfer yang menunjukkan ada tanggal dan jam pembayarannya juga ya. Lanjut terkait dokumen yang diperlukan ya, nanti akan dijelaskan oleh Bu Wiwit. Nanti ada template-template yang bisa diunduh dan langsung dapat diunggah ya. Lanjut lagi ke pengisian formulirnya, protokol ya, di tab keempat. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana cara pengisiannya oleh Bu Wiwit. Di sini Bapak Ibu bisa menyimpan sebagai draft apabila merasa kepanjangannya, jadi bisa disimpan draft dulu, baru nanti kalau udah selesai semua baru bisa disubmit gitu. Lalu lanjut ada ini ya, nanti ketika Bapak Ibu sudah submit, Bapak Ibu akan mendapatkan nomor registrasi protokol ya. Ini seperti nomor resi ketika kita melakukan pembelian online atau melakukan pengiriman, pasti akan dapat nomor resi ya. Nah, di sini fungsinya adalah Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan untuk statusnya apa tanpa perlu login ya. Ini saya akan simulasikan sedikit terkait pengecekan statusnya. Oke, di halaman utama Bapak Ibu tinggal ke layanan, lalu ke layanan pelacakan status ya. Nanti ketika Bapak Ibu dapat nomor kodenya, tinggal ditulis saja nomornya berapa. Nanti akan muncul statusnya di sini ya. Statusnya diajukan gitu. Jadi ini seperti pelacakan pada resi pengiriman ya. Oke, lanjut lagi terkait prosedur perbaikan. Nah, kalau misal Bapak Ibu nanti mendapatkan prosedur perbaikan ya, nanti ada statusnya di sini tidak lengkap. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ngeklik ikon pensil di sini ya. Lanjut. Nah, ini nanti ada halaman dashboardnya, seperti ini halaman dashboard Bapak Ibu. Jika nanti ada revisi atau tidak lengkap akan muncul alert seperti ini ya. Lalu apabila sudah dapat rekomendasi etik, nanti akan ada alert laporan akhir belum diunggah gitu ya. Oke. Lanjut lagi, di sini ada prosedur pasca persetujuan ya. Nanti akan dapat surat rekomendasi etik. Nah, bagaimana cara mengunduhnya? Bapak Ibu silakan klik ikon QR di sini, nanti akan muncul form survei terlebih dahulu, lalu baru bisa diunduh ya. Oke, lanjut nanti juga ada ketika penelitian Bapak Ibu sudah selesai, mohon dilampirkan laporan akhirnya seperti ini. Oke. Tadi ini untuk pelacakan status proposal sudah saya jelaskan tadi. Nanti Bapak Ibu bisa melacak proposalnya di mana dengan nomor registrasi protokol ya. Lalu juga nanti ada verifikasi surat rekomendasi etik. Jadi untuk surat rekomendasi etik ini sudah pasti asli ya, karena nanti akan ada QR dan tokennya. Jadi Bapak Ibu tinggal scan aja untuk verifikasi keasliannya gitu. Kalau misalnya tidak valid, ini tidak akan muncul di halaman ini ya Bapak Ibu. Gitu. Lanjut lagi, oke sudah cukup. Itu saja dari saya akan kembalikan lagi ke Mas Faiz. Oke, terima kasih Mas Irfan atas penjelasan terkait sistem. Selanjutnya adalah penjelasan pengisian formulir protokol oleh Bu Wiwit Wijayanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik,
terima kasih Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk datang di acara ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Irfan tentang bagaimana sih alurnya seperti apa. Nah, untuk mempermudah, mungkin kita bisa belajar bersama untuk mencoba nih Bapak Ibu. Kita mulai dari awal, Mas Faiz, dari awal itu, dari login. Oh, dari login ya. Untuk alamat websitenya Ibu, kepk.tamrin.ac.id. Mungkin bisa sambil kita praktik bersama, jadi kalau misalnya ada kendala bisa. Sudah itu kita login. Ya, login menggunakan email dan password, silakan. Nanti langsung di save saja sehingga nanti pada saat kembali lagi tidak lupa password ya. Biasanya permasalahan utama ibu-ibu saya pribadi gitu suka lupa passwordnya. Jadi langsung di save saja. Kemudian akan tampillah seperti ini. Jadi ada dashboard seperti ini. Ini karena sudah ada beberapa latihan yang harusnya kosong. Kemudian kita masuk ke proposal ya, kemudian masuk ke buat pengajuan baru. Nah, sesudah membuat pengajuan baru, kita di sini nantinya kita akan dapat surat rekomendasi menggunakan 2 bahasa Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk mengisi judul lengkap dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian kita masukkan judulnya yang bahasa Inggris juga bisa. Kemudian kita daftar sebagai siapa. Di sini biayanya masih tetap sama, jadi ada mahasiswa 260 baik internal ataupun eksternal. Kemudian untuk dosen internal itu 325.000, sedangkan untuk dosen eksternal 390.000. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal memilih untuk sumber data penelitian, bisa memilih salah satu atau mungkin misalnya menggunakan dua-duanya, silakan dicek saja dua-duanya. Nah, berikutnya adalah keterlibatan subjek manusia, terlibat atau tidak tinggal disesuaikan saja. Kemudian ini adalah keterlibatan kelompok rentan, mungkin ini nanti akan ada sedikit revisi, jadi bukan kelompok anak-anak tapi kelompok rentan ya Bu. Kelompok rentan meliputi anak usia 12 sampai 16 tahun, kemudian orang-orang yang mengalami disabilitas, ibu hamil dengan masalah, kemudian lansia, itu masuk dalam kategori rentan. Kemudian tanda tangan, silakan tanda tangan di kertas polos ataupun transparan, kemudian di-upload. Oke, selanjutnya kita langsung membuat berikutnya pembayaran. Oke, masuk ke halaman pembayaran. Ini tadi juga sudah dijelaskan, tapi mungkin akan lebih. Oh ya, yang tadi sudah semua ya Ibu. Kita lanjutkan ke pembayaran. Tidak ada kendala ya Bu. Untuk pembayaran kita hanya mengunggah buktinya saja, tapi mohon pada saat mengunggah Ibu Bapak diperhatikan di situ untuk tanggal dan jamnya. Karena biasanya agak sedikit bermasalah kalau misalnya jamnya atau tanggalnya itu tidak ikut terfoto. Jadi mohon diperhatikan sekali untuk tanggal dan jamnya itu ikut terfoto. Kemudian untuk memudahkan juga kami di sini Bapak Ibu bisa memasukkan tanggal dan jamnya. Oke. Kemudian lampirannya, itu untuk upload tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk lampiran-lampirannya, lampiran di sini kita sudah menyesuaikan tergantung data apa yang Bapak Ibu gunakan. Kalau misalnya menggunakan data sekunder, sini udah otomatis data-data apa saja yang perlu dilampirkan untuk data sekunder. Jika menggunakan data primer, di sini juga sudah menyesuaikan data-data apa saja yang menggunakan data primer. Jadi kalau misalnya data sekunder itu harus ada surat izin dari pemilik data. Dan tidak usah menggunakan PSP dan inform consent Bapak Ibu.
Namun jika menggunakan data primer itu kita menggunakan PSP dan informed consent. Template-templatenya bisa Bapak Ibu unduh. Di sini ada surat permohonan kaji etik, surat pernyataan peneliti, kemudian untuk dosen nanti tidak ada surat persetujuan pembimbing ya, dikosongkan saja nggak apa-apa. Kemudian ada PSP dan informed consent itu bisa diunduh. Kalau yang lainnya bisa sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Dan untuk CV, ini CV jadi beberapa kemarin ada yang menanyakan ke kami, ke KPK, Bu, kok sekarang banyak mahasiswa yang meminta CV pembimbing begitu ya Bapak Ibu. Nah, tujuannya sebetulnya CV pembimbing itu jika mahasiswa memasukkan nama pembimbing ataupun penguji sebagai tim dari penelitian tersebut. Namun jika tidak dimasukkan sebagai tim, itu boleh tidak dimasukkan. Seperti itu. Oke, nah, ini protokol yang harus kita isi. Seperti biasa, sebetulnya protokol ini hampir sama dengan yang lama Bapak Ibu, hanya mungkin ini dipindahkan saja gitu ya, meliputi dari lokasi penelitian, kemudian subjeknya siapa saja, kemudian waktu mulai dan waktu selesai penelitian, dan jenis proposalnya baru ataupun lama. Kalau misalnya lama berarti apakah sudah ada sebelumnya, sudah ada kaji etik sebelumnya atau tidak. Kemudian apakah penelitian ini multi center atau tidak gitu ya. Dilanjutkan dengan identitas pengusul. Nah untuk identitas pengusul ini jika memiliki anggota peneliti silakan dicantumkan di sini siapa saja anggota penelitinya, kemudian apakah penelitian ini memiliki sponsor atau tidak. Nah kalau memiliki sponsor biasanya hibah internal ya Bu, ataupun hibah eksternal itu memiliki sponsor. Nah nanti akan ditanya nama institusi sponsornya itu dari mana, kemudian ada konflik of interest nggak gitu. Silakan dijelaskan dengan detail di sini. Nah, berikutnya kita masuk ke deskripsi penelitian. Ini juga sama, Bapak Ibu, ada tujuan penelitian, kemudian ada manfaat, ada alasan dilakukan penelitian dan jenis penelitian. Di sini disesuaikan saja mau intervensi atau kualitatif, di situ pilihannya sudah ada di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah deskripsi sampel. Deskripsi sampel juga sama, unit sampel, jumlahnya berapa, kemudian cara penetapan besar sampelnya seperti apa, kemudian cara penarikan sampelnya apa. Nah itu tinggal dimasukkan saja. Kemudian jenis datanya ini primer atau sekunder atau dua-duanya, silakan itu bisa dicek. Checklist sesuai dengan kebutuhan. Cara pengumpulan data di sini juga bisa dicek lebih dari satu. Ada wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, penelusuran dokumen dan pengamatan. Mana yang dibutuhkan bisa diceklis. Nah, berikutnya masalah etik yang mungkin dihadapi. Jadi ibu bapak tinggal mengatur di sini kira-kira bagaimana sih prosedur penelitian itu seperti apa, dijelaskan secara ringkas di sini. Jadi ini lebih fokus pada hal-hal yang dilakukan terhadap responden. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan kemungkinan masalah etik yang mungkin akan dihadapi pada saat penelitian. Apa saja masalah-masalah yang mungkin terjadi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bahaya potensial baik langsung maupun tidak langsung. Silakan dijelaskan kira-kira apa yang sesuai dengan penelitiannya. Kemudian yang keempat adalah cara mencegah atau masalah etik yang kemungkinan terjadi dalam penelitian kita. Jadi apa-apa saja kira-kira solusi yang akan dikerjakan nantinya. Kemudian berikutnya adalah apakah penelitian menggunakan individu atau masyarakat. Ya, kalau misalnya individu iya,
Kemudian bagaimana nih cara mengajak subjek berpartisipasi? Kalau misalnya ada dua atau kalau misalnya satu menggunakan presentasi berarti dijelaskan bagaimana cara mengajak responden mengerjakan presentasi tersebut ya. Tapi kalau misalnya ada lebih dari satu, misalnya ada pemeriksaan fisik, kemudian ada presentasi, tolong dijelaskan berarti ada 2 atau 3 yang dijelaskan di situ cara mengajak subjek berpartisipasi. Nah, apakah penelitiannya orang sehat? Jika iya, bagaimana cara mengantisipasinya? Ibu-ibu bisa menjelaskan bagaimana caranya, tergantung dari masing-masing Bapak Ibu sendiri. Kemudian apakah penelitian ini melibatkan orang sakit dan manfaatnya seperti apa untuk penelitian ini? Silakan dicek sesuai dengan proposal yang dibuat. Nah, jika ada kompensasi dijelaskan juga kompensasinya berupa apa. Harapannya sih ada kompensasi karena ini sudah mengganggu waktunya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian hubungan antara peneliti dan subjek dijelaskan dan bagaimana cara kita mencatat dalam penelitian tersebut. Apakah menggunakan checklistnya apa lagi? Sering banget. Ada logbook, kemudian kuesioner ataupun apa saja yang bisa digunakan di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah penjelasan sebelum penelitian dan inform consent. Ini khusus untuk yang menggunakan data primer. Nah, itu template-nya sudah ada, Bapak Ibu silakan saja tinggal mendownload dan menyesuaikan dengan proposal masing-masing, karena di PSP itu kami mengadop yang menggunakan WHO. Nah, itu ada pilihan tuh, ada beberapa poin soal yang menggunakan pilihan atau. Nah, itu monggo yang tidak sesuai dihapus saja dan digunakan yang sesuai aja yang di atau itu, yang mana yang sesuai dengan proposal kita. Seperti itu. Ya. Ini diisi seperti biasa Bapak Ibu, dari siapa PSP, kemudian siapa yang memberikan penjelasan, kapan PSP diberikan, tempat responden, kemudian perkiraan waktunya, kerahasiaan datanya, dan bagaimana cara menjelaskan kerahasiaan data. Ini penting sekali karena ini salah satu hal yang dinilai di etik ya Bu ya. Kemudian resiko penelitiannya seperti apa? Jika ada dari 4 poin ini, ya atau salah satunya silakan disesuaikan saja. Oke, Mas maaf. Yang 8, kalau misalnya memang ada yang berisiko gitu ya, silakan dijelaskan apa yang berisiko terus bagaimana. Nah, ke-9 terdapat penjelasan tentang keikutsertaan subjek secara sukarela dan dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu dan konsekuensi pengunduran diri. Ini harus ada di dalam inform consent juga. Jadi silakan dijelaskan. Kemudian siapa saja yang menandatangani inform consent, berarti ada 3 ya Bu ya, ada responden, peneliti, dan saksi. Kecuali mungkin kalau menggunakan Google Form itu bisa tidak menggunakan saksi karena menggunakan Google Form seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan jika penelitian ini memberikan intervensi kepada responden, intervensi apa yang dilakukan itu mohon dijelaskan. Misalnya di sini intervensinya berupa penyuluhan tentang anemia, pemberian tablet FE, kemudian pengambilan darah misalnya, mohon dijelaskan. Terakhir ini adalah komitmen etik kita. Nah, di sini Bapak Ibu wajib mengisi semuanya. Poin 1, 2, tempat lokasi, tempat pengisian. Untuk tanda tangan tidak perlu diisi karena tadi di awal kita sudah mengupload tanda tangan kita, jadi otomatis dia akan masuk ke sini gitu ya. Namun kalau misal tadi seperti yang disampaikan Mas Irfan, kalau di tengah-tengah ternyata ada kegiatan lain, Bapak Ibu jangan langsung keluar gitu ya, mohon disimpan di draft dulu, karena kalau langsung keluar nanti datanya hilang gitu ya, harus mengisi lagi dan ulang. Jadi harus disimpan di draft dulu, baru nanti bisa kita tinggalkan
kalau misalnya mau melanjutkan lagi, data itu masih tersimpan. Tapi kalau misalnya ibu langsung tinggal, itu datanya hilang. Nah, pada saat sudah selesai semua, sudah yakin, silakan langsung disubmit ke KEPK. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Faiz. Baik, terima kasih Bu Wit atas penjelasan pengisian formulir protokol. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling interaktif, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu yang tadi sepanjang materi ada yang masih mengganjal atau bingung atau ingin berkonsultasi langsung terkait rencana risetnya, boleh banget untuk bertanya. Mas absen. Boleh untuk Bapak Ibu untuk sediaannya mengisi form daftar hadir yang sudah kami berikan di komentar. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Baik, jika tidak ada, sesi tanya jawab dicukupkan sampai di sini. Bagi yang pertanyaannya belum ada atau baru kepikiran nanti malam nih, jangan khawatir. Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya di 0815 8504 6783. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kita tadi sudah menyimak paket lengkap dari pentingnya tagi etik sampai dengan sistem administrasinya. Semoga setelah acara ini tidak ada lagi Bapak Ibu yang bingung atau menunda-menunda pengajuan tagi etiknya demi kelancaran penelitian kita. Akhir kata, saya selaku Master of Ceremony yang bertugas hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau kekurangan selama memandu jalannya acara. Selamat mempersiapkan penelitian, semoga proses kaji etiknya lancar. Saya pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.